Film udah jarang yang update ya, dan film lama juga banyak yang ditonton, tapi ntar lah ya reviewnya, mendingan series dulu lah. Karena series-series belakangan ini cukup menarik ya. Salah satunya yang baru tayang di Netflix, judulnya apa? Into the Night. Betul, ini bukan soundtrack Frozen 2 ya. Into the Unknown. Into the Night ini merupakan series terbaru yang tayang di Netflix dan cuma 6 episode ya. Makanya kita kayak penasaran pengen nonton, karena premisnya juga menarik. Di dunia itu matahari membunuh manusia gitu ya, dan sekelompok orang ini naik pesawatnya pas malam gitu, dan mereka ini mengudara pas malam dan berusaha untuk terus mengudara ke arah barat ya ketika matahari nggak ada gitu. Gila, jadi mereka ini kayak lari dari matahari. Satu episodenya tuh kayak cuman berapa, 40 menitan lah ya. Sebentar banget. Jadi kalau kalian mau nonton ini dihajar semua juga paling 3,5 jaman lah. Kayak nonton The Irishman. Ya, jadi kalau weekend lu nggak ada kerjaan, nonton ini kayaknya kelar. Kan dia menghindari matahari biar nggak mati. Karena kalau kena matahari kan mati. Tapi yang di dalam rumah juga mati gitu. Benar. Kan kalau secara logika, oh mati gara-gara matahari, ya udah kan ngumpet aja di bawah, kenapa harus di pesawat gitu kan, ngejar malam gitu. Ternyata dijelasin sih untungnya. Emang sih itu pasti pertanyaan awal banget ya. Kalau dia menghindari matahari ngapain juga ya? Harus terbang terus gitu ya. Repot-repot. Iya, berlindung aja gitu di bunker kayak di mana gitu ya. Biasanya ancaman itu bukan datang dari luar aja ya. Nah, dari dalam juga nih, dan selalu. Jadi sekelompok orang-orang ini tuh pasti selalu ada orang-orang yang bertentangan gitu, dan series ini ngeliatin hal itu lagi sih. Itu bukan hal yang baru sebenarnya, cuman ya biar seru aja ya. Orang-orang di dalamnya itu multikultur gitu ya. Bener, jadi macam-macam, ada orang Turki, Itali, Maroko, apalagi ya. Ada orang Arab ya? Ada orang Arab gitu, dan ya menarik aja, banyak gitu. Dan walaupun mereka berbahasanya sama gitu, tapi menyindir etnisitas juga gitu ya. Kayaknya konfliknya bisa keluar juga dari situ gitu. Dari lu orang negara ini suka gini gitu, jadi kayak stereotip gitu, lumayan lah ada konflik dikit. Pekerjaannya juga macam-macam ya. Nah, dan untungnya ada gunanya di film ini gitu. Biarpun nggak exactly sama kayak misalnya nggak ada dokter tapi ada perawat home care gitu, terus teknisi, terus pilotnya kan nggak ada, adanya co-pilot sama penerbang helikopter gitu. Benar. Nonton 1 episode, terus udah pas besokannya kita lanjut ya nonton episode 2. Terus udah mau tanggung episode 3 lah. Episode 4 tanggung akhirnya habis. Jadi bikin penasaran filmnya. Dia pinter bikin cliffhanger ya di akhir episode asli. Jadi kayak sialan harus nonton lagi nih. Itu emang hebatnya series tuh kayak gitu ya. Kalau kamu bisa bikin episode yang selalu cliffhanger di belakang, itu pasti penonton tuh kayak kesel gitu. Untungnya Netflix tuh kayak sekaligus ada semua ya. Jadi mau nggak mau kayak binge watching aja terus. Suka teori matahari bisa membunuh gitu ya, itu kan kayak apa ya, sesuatu yang jarang lah gitu. Maksudnya biasanya kan yang membunuh wabah, virus, atau apa gitu ya, binatang monster, atau monster atau emang perang gitu ya. Kalau ini kan kayak matahari bisa membunuh. Gila loh, matahari itu ya emang krusial gitu di hidup ini gitu ya. Nggak ada matahari lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu, tapi ini ketika matahari bisa membunuh, lu mau gimana gitu ya. Aku kan kadang suka, kok gini gitu. Jadi kayak banyak hal yang nggak mungkin gitu loh. Paling itu aja sih. Iya benar gitu. Bahkan aku baca ini tuh kayak kepecah dua gitu orang yang nonton film ini. Ada yang emang bener-bener nikmatin banget tanpa mikir, jadi suka, jadi skornya bagus. Terus ada yang bener-bener mikirin, kok gini kok gitu, jadinya ngasih skornya jelek. Nah untung aku di tengah-tengah sih. Kalau dipikir-pikir beberapa karakter juga kata aku agak annoying sih. Perawat itu ya salah satu. Jadi maksudnya ada beberapa karakter yang mungkin kayak masalahnya itu terlalu dibesar-besarkan gitu ya. Tapi kayaknya standar sih ya, biasanya di seri-seri yang melibatkan sekumpulan orang kayak gini tuh selalu ada karakter yang annoying gitu ya. Mungkin ditambah sama tekanan kali ya, keadaan yang kayak gitu bikin stres gitu. Dia mendaratkan pesawat dengan YouTube.
Jadi dia tuh nggak pernah sama sekali kan bikin mendarat tuh pesawat. Terus dia pakai YouTube gitu, itu kayak what gitu. Tapi ya seru aja ngeliatnya kayak film-film Hollywood yang blockbuster gitu loh. Jadi kayak ya udah, ayo gimana caranya gitu ya. Kan ada satu perawat tuh, perawatnya tapi perawat home care ya, tolong bukan perawat bedah gitu misalnya di rumah sakit. Amputasi orang. Iya benar. Ke ruang operasi gitu-gitu lah pokoknya aku kayak oke gitu. Suka gimana gitu ya kalau ngelihat masalah-masalahnya tuh kadang berat gitu, tapi kadang solusinya cepet juga gitu. Jadi kayak oke, udah kelar. Yang penting mah kayak dikejar waktu aja gitu. Jadi kayak satu masalah demi masalah itu bisa terselesaikan aja gitu. Kan dijelasin nih tiap awal episode selalu ada back story karakternya. Biarpun nggak semua. Biarpun nggak semua. Karena ini tiap episode judulnya itu judul karakternya ya. Cuman kataku kayak backstory-nya tuh cuman gitu doang sih. Nggak begitu krusial juga gitu. Mungkin cuma ada satu tuh backstory yang kata aku cukup mempengaruhi si Ayas itu. Karena kita tahu dia belakangnya adalah orang yang keras gitu ya. Tapi dari awal series dilihatin dia tuh kayak oke, keras tapi tenang gitu. Kan kita penasaran tuh sama karakter yang kayak gitu. Kesukaan aku. Dia ini kenapa gitu kan. Tapi di backstory itu cukup menjelaskan gitu kan. Nah, tapi kalau yang lain itu kayak nggak ngasih kedalaman aja. Misalkan kayak si Yakub gitu yang pertama teknisi, karena dia sayang istrinya, ya sebenarnya masalah itu mah semua mengalami lah gitu kan. Semuanya pasti kehilangan keluarganya yang ada di situ gitu. Cuman kayak nggak ada penekanan apa gitu si Yakub. Udah balik lagi nih muterin dunia ke Bruce lagi kan. Terus ke gedung NATO untuk cari jawaban dia harus kemana. Terus dengan gampangnya dia cuma nyari tumpukan kertas, terus ngeliat dari CCTV, di playback lagi yang kemarin gitu, terus langsung ketemu, kita harus kesini, what gitu. Kayak gini loh, aku aja dulu pernah ya kan, ada gosip di tempat kerja aku, ada hantu gitu. Malam-malam lihat di CCTV, kita tuh nyari di malam itu aja. Itu kayak butuh waktu berapa jam gitu lama, cuman mau ngeliat di detik itu aja. Ini tuh kayak mau cari jawaban dia harus pergi kemana, kayak cepet dapat aja. Kayaknya gitu ya, aku tuh kayak oke. Ya itu dia, mungkin karena ini tuh banyak masalah yang solusinya kayak terlalu cepat aja ketemu gitu. Matahari membunuhnya, oke dijelasin sedikit, yang membunuh bukan cahaya mataharinya gitu, tapi medan magnet yang dikeluarkan matahari. Tapi tetap kita nggak nemu penjelasan simpelnya gitu buat penonton yang awam lah ibaratnya ya kayak gitu. Walaupun ribet karena bisa mengubah DNA, lain-lain, makanan jadi nggak enak gitu kan, bahan bakar jadi nggak enak. Iya sih, jadi ada ancaman-ancaman selanjutnya, cuman jadi kayak kurang terjelaskan. Tapi masalah makanan dan bahan bakar nggak jadi masalah yang serius di cerita ini deh kalau kata aku. Iya, emang. Episode apa yang menurut kamu paling menarik dari 6 episode ini, atau bagian mana? Aku bagian pas Ayas comeback. Yes, itu the ending banget ya. Ya ending episode berapa gitu ya. Ya 2 terakhir kali mungkin, terakhir gitu. Iya, tapi bagian itu emang ngeselin sih. Kenapa sih mereka harus berantem? Iya, karena hal sepele gara-gara ngeledekin negara ya. Iya, ya maksudnya itu dia konflik-konflik dari etnis gitu ya. Cuman kayak penting ya anjir di saat seperti itu. Kan gila. Ada masalah yang lebih besar daripada itu gitu. Kayak nggak penting aja menurut aku sampai berantem yang heboh. Walaupun ya tetap waktu Ayas dipukul palanya tuh darahnya berceceran banyak gitu, dan dia masih bisa bangun tuh kan kayak dia kuat, gangster dia. Yang ada si tentara penjahat itu juga asli. sih. Itu ngagetin ya. Itu bagus itu kalau agak ditahan 2-3 episode deh. Maksudnya lu ngeri loh, ada penumpang yang kelihatannya baik gitu tapi jahat gitu ya. Tapi di sini sayang banget terlalu cepet dihilangkan gitu ya. Bahkan satu yang nguntit pun udah gitu doang cara nyelesainnya gitu ya. Dibuka ditembak udah aja kelihatan gitu ya. Juga enggak. Kelihatan juga enggak, itu bisa siapa aja gitu. Kesal banget gitu. Jadi kayak dikira itu bakal ada perlawanan, sabotase gitu ya atau apa. Padahal di awal kan udah diliatin, wah pesawat ini disabotase gitu ya. Ya elah, ringan lah, menarik kalau kalian bulan puasa ini lagi nyari yang sederhana-sederhana. Iya, ngabuburit lumayan 3,5 jam. Iya, thrillernya sederhana. Ada adegan-adegan eksplisit, nggak ada juga gitu ya. Aman lah nonton ini. Aman. Pas puasa. Tapi kalau mau ngasih skor keseluruhan untuk Into the Night, aku kasih 7 pesawat dari 10. Sama lah, aku juga 7 aja ya. Ini cukup menghibur lah. Cobain lah ya kalian nonton kalau suka seri-seri thriller. Dan ini bukan dari Amerika juga, cukup menarik nih, dari Eropa kan, jadi bisa nambah sedikit referensi. Referensi maksudnya? Iya, referensi. Referensi kalau bilang? Enggak.
Oke lah kalau kayak gitu mungkin itu aja ngobrolin series dari Netflix Ya. yang mungkin bisa kalian tonton saat ini juga. Jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, Betul. komen, subscribe, terus nyalain lonceng juga. Beli kaosnya di Kitsch, silakan ya datengin. Ada linknya di deskripsi video ini. Oke kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.